ke Jakarta jurusan keperawatan itu di bagian mayornya, jadi mengajarnya mayor adalah di keperawatan anak, kemudian nanti yang minornya banyak ya, banyak minornya, karena kalau minor itu kan tidak ke keperawatan yang besar gitu ya, tapi yang kecil-kecil misalnya ada promosi kesehatan, ada etika keperawatan dan hukum kesehatan, ada anatomi dan lain sebagainya, jadi ada metodologi penelitian, biostatistik, nah itu yang minornya. Nah untuk yang mayor di sini keperawatan anak dan kebetulan saya juga diminta untuk membuat beberapa soal yang kan ada AIPVQ, ada AIPNI gitu ya. Kemudian AIPVQ yang regional Jogja, kemudian AIPNI juga yang regional Jogja. Ini juga kami diminta beberapa soal untuk dimasukkan di tryout UKOM maupun di UKOM. Jadi ada beberapa yang nanti bisa dicermati karena ini cuma 7 soal ya Mbak Fati ya, 7 soal. Jadi nanti tidak semua bisa tercover, tapi nanti bisa saya contohkan ada beberapa yang keluar di pengantar dulu ya, karena tidak bisa semua masuk gitu ya. Nah, untuk yang pengalaman membuat soal pakai item development ya, jadi ada kasus soalnya vignette, kemudian nanti ada apa namanya untuk ini apa namanya pertanyaan soalnya, kemudian jawabannya. Nah itu ada bentuk-bentuk tersendiri. Jadi nanti bentuk vignette itu ada yang panjang, kalau tentang kasus-kasus keperawatan yang di rumah sakit gitu panjang, ada keadaan umum pasien dan lain sebagainya panjang gitu ya. Tapi kalau untuk yang konsep-konsep ini agak pendek-pendek. Nah termasuk yang Ibu sampaikan ini di keperawatan anak itu ada beberapa konsep ya, nanti ada yang banyak keluar, dan jadi saya pengalaman Mbak Fati itu di kemarin di IPVQ untuk reviewer ini ya, reviewer soal tryout UKOM maupun UKOM baik di IPVQ yang di sini AIPNI regional Jogja juga iya, dan di pusat juga termasuk ya. Jadi ada beberapa lah, ada gambaran yang kira-kira nanti teman-teman bisa dicermati keywordnya, kata kuncinya itu apa. Jadi yang dipelajari itu nanti ada khususnya. Nah ini saya tuliskan di sini Atibadiah gitu ya. Mungkin pengantarnya itu nanti tekniknya soal membaca nanti Mbak Fati aja. Tapi yang jelas nanti untuk konsep-konsep ini yang saya sampaikan hari ini adalah konsep tumbuh kembang anak, pertumbuhan perkembangan, konsep terapi bermain, kemudian konsep dari Denver Developmental Screening Test, ada MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit. Ini semua, hampir semua itu di tryout maupun di UKOM, soal UKOM itu keluar, walaupun cuma dua soal tiap topik itu ya, tiap materi gitu ya, karena kan cuma 18 soal untuk anak itu. 18 soal dari 180 itu anak itu 18 soal. Jadi memang mayor tapi kecil ya, termasuk di kalau yang terbanyak kan keperawatan medical bedah ya Mbak Fati ya. Itu paling banyak 50 soal sendiri. Nah, oke, mungkin itu pengantar, nanti sambil diskusinya belakang. Begitu Mbak Fati? Baik Ibu, langsung kita berikan soal ya Ibu ya. Ya, monggo. Ya. Silakan teman-teman, ini soal pertama, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, baik teman-teman perawat, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat karena sudah 1 menit.
Ya, kita bisa lihat di kolom chat sudah mulai ada beberapa masuk jawaban. Ada opsi A, C, dan E yang dipilih sama teman-teman nih Bu Atik. Kebetulan A, C, E kok nggak masuk semua ya? Berarti yang belum dipilih apa? D sama apa? B B ya? sama B. Nah, teman-teman nggak ada yang nulis B sama D ya? Iya, belum ini Bu, belum. Iya. Cukup beragam ya jawabannya. Wah, sudah masuk nih D. Ada yang memilih D, Bu. Ada yang memilih D, oke. Ada yang memilih B enggak? Nah, ini yang setiap saya pas waktu ini ya, waktu membuat GSS juga ya, GSS Gerakan Studi Soal dari Abiki itu juga ini sering keluar. Pada waktu review itu juga sering keluar. Pasti akan keluar terapi bermain ke klasifikasi. Nah, ini perlu dari klasifikasi bermain kan ada 8, teman-teman. Itu yang keluar tuh ganti-gantian gitu. Sekarang yang keluar mungkin paralel, besok yang solitary play, besoknya lagi asosiatif. Jadi membuat soalnya itu tinggal diganti soal atasnya, kunci jawabannya juga berbeda, tapi opsi ABCD-nya bisa sama gitu. Nah, tadi yang bervariasi ada yang jawab A, ada yang jawab E, ada yang jawab C, ada yang jawab D, yang B nggak ada yang jawab ya. Iya, tidak ada yang menjawab, Bu. Nah, ini yang pembahasannya langsung habis ini atau gimana? Iya, langsung Ibu. Oke, Boleh. slide berikutnya. Oke. Tadi yang menjawab D, siapa itu yang menjawab D? Ada Ibu Warno. Halo Bu Warno. Bu apa Mas? Ibu. Oh, mana yang D? Yang jawab D tadi siapa? Bisa buka? Ya, oke. Kita bahas ya. Oke, sebentar. Nah, teman-teman semuanya, untuk klasifikasi bermain itu ada 8. Yang pertama, solitary play. Nah, anak itu bermain sendirian. Jadi nanti kalau soal kasusnya itu anak di rumah sakit ya, seorang perawat memberikan terapi bermain pada satu anak dengan mainan misalnya boneka atau masak-masakan. Anak bermain sendiri, ada kata-kata sendiri. Itu namanya solitary play. Nah, oke, teman-teman nanti kata kuncinya dilihat di situ. Oke, yang kedua, parallel play. Paralel itu apa? Anak bermain dengan 2 orang atau lebih dengan jenis mainan sama, satu sama lain tidak ada komunikasi. Contoh nanti begini, di ruang anak ada 2 anak, diberikan permainan sama, yaitu permainan menggambar, mewarnai atau menggambar. 2 anak tersebut tidak ada saling komunikasi. Nah, itu paralel. Nah, kata kuncinya adalah ada lebih dari 1 anak bersama permainan yang sama, tapi nggak ada komunikasi paralel ya. Oke. Sekarang yang asosiatif play itu apa? Kalau ada kasus soal, misalnya seorang perawat memberikan terapi bermain pada anak, pada 2 orang anak ya bersamaan ya, permainan masak-masakan pada 2 orang perempuan gitu ya. Satu sama lain saling komunikasi, saling interaksi, tetapi tidak ada aturannya. Masakan kan nggak ada aturannya, jadi masih saling meminjam, tidak ada aturannya ya, asosiatif. Oke, nah sekarang yang D, cooperative play. Nah ini yang di soal tadi, anak bermain dengan 2 orang atau lebih dengan jenis mainan sama, ada interaksi, ada komunikasi, dan ada aturan tadi. Contoh tadi aturannya yang soal tadi apa? Ular tangga ya. Ada ular tangga, halma, dakon, atau yang lain ya. Misalnya ada mainan yang ada aturannya, catur misalnya. Nah itu ada aturannya. Sehingga kalau ada aturan main, misalnya kalau di ular tangga tadi kan pas dadunya itu diturunkan 1, 2 itu kan nanti turun di mana gitu ya, pas di ekor ular turun, di bawahnya tangga naik. Nah itu ada aturannya. Jadi jawabannya teman-teman tadi yang D ya, cooperative play, karena ada aturannya. Nah sekarang kalau sense of pleasure play itu anak bermain untuk permainan untuk merangsang taktil rasa. Misalnya seorang perawat memberikan terapi bermain untuk merangsang apa namanya, memberikan bermain misalnya puzzle atau was itu ya, dibuat mainan, itu termasuk
sense, rasa raba. Kalau di luar anak sehat berarti bermain pasir, bermain air mengalir, air hujan termasuk sense. Nah, kalau social affective play itu bermain meningkatkan sosial. Jadi tidak ada aturannya, masih saling komunikasi gitu ya, juga asosial. Kalau role play itu permainan yang membedakan jenis kelamin laki-laki itu mechanical dan jenis kelamin perempuan itu mother role. Nah, kalau skill play itu anak bermain untuk meningkatkan keterampilan baik motorik halus maupun motorik kasar. Contohnya seorang perawat memberikan permainan puzzle ya, puzzle pada anak ya untuk meningkatkan keterampilan motorik halus misalnya. Ya, itu termasuk skill play. Oke, begitu Mbak Fatih. Jadi teman-teman tadi kata kuncinya adalah terapi bermain dan klasifikasi bermain. Teman-teman ini satu slide ini tolong dipahami betul, pasti selalu keluar di tryout UKOM maupun di UKOM. Oke. Ya, berikutnya. Oke, baik. Teman-teman, ini soal Mbak Fatih, boleh izin ke kamar mandi sebentar? Nanti boleh, teman-teman Ibu. jawab ya, oke. Iya. Silakan teman-teman soal kedua 1 menit dari sekarang. Ya, baik. Silakan teman-teman, sudah 1 menit, mari dijawab. Tuliskan jawaban teman-teman di kolom chat. Monggo. Iya, sudah mulai masuk nih. Ayo yang belum menuliskan jawaban, mari dituliskan jawabannya. Ini baru Bu Warno. Sudah ada Pak Denny Ricardo yang sependapat, yang sama jawabannya dengan Bu Warno nih. Sama-sama B. Wah, ini sepertinya pada kompak ya memilih B sebagai pilihan jawaban. Ya, Iya. Bu Ati sudah masuk jawaban dari teman-teman ini. Iya. Teman-teman semua kompak memilih B sebagai pilihan jawaban. Oke. Jawabannya banyak, berapa ini yang jawab B? Oke. Hampir semua. Oke, mantap ya. B. Tadi kata kuncinya sebentar ya. Oke. Jadi ini Ibu temui pada saat membuat soal GSS juga sama review. Nah, DDST 2 ini banyak keluar ya. Ini contoh yang keluar ya, ini yang jawaban tadi teman-teman jawab B. Ada kata kuncinya, anak tersebut dapat melakukan. Jadi kata kuncinya di situ seorang perawat akan melakukan tes DDST 2 pada seorang anak laki-laki usia 5 tahun ya. Pada saat dites pada sektor motorik halus ada anak tersebut dapat melakukan. Nah, kata-kata dapat itu dari kata pas. Tadi jawabnya teman-teman semua hebat ya. Lalu sepakat B. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita bahas satu persatu. Ya. Nah, teman-teman tadi jawabannya B. Oke, sangat luar biasa. Teman-teman sudah menjawab dengan benar. Kata kuncinya apa tadi? Denver 2 bisa atau DDST 2. Jadi nanti kata kuncinya Denver 2 atau DDST 2. Dan hasil tesnya, skor atau hasil tesnya. Nah, dikatakan pas kalau anak dapat melakukan tugas atau tes dengan baik. Ada 4 sektor ya teman-teman. Jadi ada 4 sektor, yaitu sektor motorik halus, sektor bahasa, sektor personal sosial, dan sektor motorik kasar. Nah, dari 4 sektor tadi,
ada penilaian. Jadi setelah oh ya teman-teman, nanti ini karena Bu Ati tidak menyampaikan soal hitung umur, tolong teman-teman belajar untuk menghitung umur. Satu soal biasanya sering keluar di hitung umur pada saat ujian. Ya, hitung umur ya teman-teman, nanti belajar lagi materi di keperawatan anak dibuka kembali. Ya, karena cuma 7 Mbak, jadi saya tidak saya keluarkan gitu ya Mbak, tapi dipelajari lagi. Oke, kalau sudah menghitung umur ya, ada prematurnya, itu dihitung, jangan sampai lupa, karena pasti akan keluar ujian. Nah sekarang, pas tadi anak dapat melakukan tes dengan baik sektor motorik halus, bahasa, motorik kasar, dan personal sosial. Nah kalau fail itu apa? Fail itu anak gagal melaksanakan tes. Nah, anak gagal melaksanakan tes itu berarti dia sudah mencoba sampai ketiga kali ya. 1 kali mencoba gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Baru dikatakan gagal atau fail. Kalau soalnya itu ada kata-kata di situ, anak gagal melaksanakan tes. Apa tesnya gitu ya? Itu jawabannya fail gitu ya. Oke, sekarang refusal. Refusal adalah anak menolak melakukan tugas atau anak menolak melaksanakan tesnya. Contoh anak disuruh menyusun balok tapi dia tidak mau, menolak. Sebenarnya dia bisa tapi dia tidak mau melakukan. Jadi menolak. Nah, itu berarti refusal. Kalau soalnya tadi anak menolak melakukan tes, jawabannya berarti refusal. Nah, sekarang no opportunity itu adalah anak tidak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tes karena ada hambatan. Contoh kasus pada kasus dengan gangguan tumbuh kembang, baik itu retardasi mental, Down syndrome ya. Oke, nanti dipelajari kembali. Oke, begitu Mbak Fati. Mungkin nanti tanya jawabnya belakang ya. Oke. Iya, boleh Bu. Soal ketiga. Oke, silakan teman-teman soal ketiga 1 menit dari sekarang. Ya, baik teman-teman, sudah 1 menit, mari dijawab. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom chat. Wah, ini belum ada yang menjawab, ini sepertinya butuh waktu untuk menganalisis atau memahami soal ketiga ini. Ayo silakan teman-teman, mari dijawab. Kira-kira jawabannya apa ya untuk soal ketiga ini? Ya, ada Bu Warno dan Bu Nawang ini sudah memilih C. Apakah semua sama pendapat atau berbeda? Silakan yang belum menuliskan jawaban, mari dituliskan jawabannya di kolom chat. Ayo teman-teman, atau pada kebingungan kah dengan soal ini? Masih asing atau gimana? Ya, Bu Ati, sepertinya ini teman-teman mengalami mengalami kebingungan atau keraguan terkait soal ini, karena saya lihat masih sedikit yang menuliskan jawaban. Jawabannya C ya, kausen Iya. ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman membuka kembali materi yang nanti di semester 4, kalau di 3, kalau yang nurse juga semester 4. Jadi teori keperawatan anak itu di semester 4 semua. Tolong nanti dicermati
di DDST 2 itu kan memang ada tadi skor tadi ya, skornya sudah tadi pas, file, kemudian apa namanya, no opportunity, dan refusal. Nah, setelah langkah itu, teman-teman akan melaksanakan tes gitu ya. Nah, ini soalnya ini sering keluar Mbak Fati, sering ini keluar. Setiap event tryout maupun UKOM itu keluar terus ini. Jadi ada penilaian apakah itu dia delay, apakah normal, Gaussian, advance, atau no opportunity. Nah, itu sering keluar ya. Sehingga jangan bingung ya. Oke, kita bahas saja Mbak ya. Oke. Tadi jawabnya C semua ya. Oke. Kita bahas dulu aja. Seorang anak tadi, oke. Jawabannya A, tidak ada yang betul, tidak apa-apa ya, karena puasa juga ya. Oke, kunci jawabannya A, delay. Nah, kata kuncinya yaitu DDST 2 dan penilaian hasil tesnya. Oke. Nah, ada penilaian itu 5 penilaian, teman-teman tolong dipahami. Ada advance, ada normal, ada Gaussian, ada delay, dan ada no opportunity. Nah, dikatakan advance itu lebih kemampuannya. Jadi kata-kata kuncinya nanti kalau ada soalnya, anak dapat melakukan tugas di sebelah kanan garis umur, berarti jawabannya advance. Ya, lebih, kemampuan lebih. Harusnya dia di garis umur itu berhenti, selesai. Tapi di sebelah kanan itu dia mampu melakukan tes. Nah, itu dikatakan advance. Nah, sekarang dikatakan penilaian normal itu apa? Kalau anak bisa melakukan tes pada item di mana garis umur berada pada warna putih. Teman-teman dilihat ada warna putih dengan warna hijau. Standar 25% sampai dengan 75%. Nah, itu di warna putih atau dikatakan normal juga. Jadi normal itu tadi yang pertama anak dapat melakukan tes pada item di mana garis umur berada pada warna putih 25% sampai 75%. Atau dikatakan normal juga kalau anak gagal melakukan tes pada item di sebelah kanan garis umur. Kalau kanan garis umur dia gagal, itu masih normal karena belum lewat usianya. Ya, jadi kalau nanti ada soal, anak gagal melakukan tes pada item di sebelah kanan garis umur, jawabannya normal. Anak lulus, anak dapat melakukan tugas pada item yang berwarna putih 25% sampai 75%, normal. Ya, oke, sekarang Gaussian. Gaussian itu apa? Kalau di mall-mall gitu kan Gaussian ada tulisan gitu ya, kuning itu Gaussian, hati-hati peringatan. Apa itu Gaussian? Gaussian itu anak gagal melakukan tes pada item yang berada pada garis umur berwarna hijau. Antara kan ada putih sama hijau. Nah, di antara yang hijau itu 75% sampai 90%. Nah, itu Gaussian. Jadi nanti ada soalnya kalau misalnya anak gagal melakukan tes pada item yang berada pada garis umur berwarna hijau 75 sampai 90%. Nah, itu disebut dengan Gaussian. Nah, sekarang apa itu delay? Anak gagal melakukan tugas pada item di sebelah kiri garis umur. Tadi contoh soalnya tadi apa yang soal tadi? Sebelah kiri garis umur dia gagal. Berarti jawabannya delay. Delay tadi di poin A ya. Oke. No opportunity, tadi tidak punya kesempatan untuk melaksanakan tugas karena ada hambatan. Jadi pada garis umur sebelah kiri maupun yang ditembus dia ada hambatan. Contohnya dengan kasus retardasi mental, Down syndrome. Oke, begitu Mbak Fati. Dilanjut. Baik, Ibu. Ya, soal keempat, 1 menit dari sekarang.
Ya, baik teman-teman, silakan dijawab. Sudah 1 menit. Mari tuliskan jawabannya di kolom chat. Kira-kira untuk soal keempat ini jawabannya apa ya? Silakan teman-teman. Mari dijawab. Ya, sudah masuk. Ada opsi D sebagai pilihan jawaban. Apakah ada yang sama atau berbeda? Oh, ada yang berbeda ternyata. Ada C juga. Jadi sudah ada 2 opsi, yaitu C dan D. Teman-teman yang lain silakan tuliskan jawabannya, monggo. Ya, ini sepertinya kembali pusing dengan hasil tes DDST nih. Wah, semakin masuk jawaban semakin beragam nih Bu Atik. Ada A, C, D. Tidak ada yang sama jawabannya. Semuanya berbeda pendapat ini. Ya, gimana Bu Ati? Mau langsung kita bahas? Iya, oke, sebentar. Tadi soalnya tadi seorang perawat telah melakukan, jadi ini kan tadi rangkaiannya tadi ya, menghitung umur, kemudian menilai per item, kemudian nanti dinilai itemnya tadi nilainya bagaimana dia, tadi itu ya yang advance dan sebagainya. Nah, sekarang setelah dilakukan tes itu hasil terakhirnya itu adalah interpretasi hasil akhir. Nah, itu rangkaiannya. Ini sering keluar Mbak Fati. Nah, jadi saya contohkan begini ya. Seorang perawat telah melakukan tes di DST ya. Di sini hasilnya dapatkan 2 kausen di sektor bahasa dan ada 3 delay sektor motorik kasar. Ya, apa interpretasi hasil tes di DSC2 pada kasus tersebut? Ada normal, suspek, advance, unstable, dan no opportunity. Oke, slide berikutnya Mbak Fatih. Nah, ini teman-teman, tadi kunci jawabannya tidak ada yang betul tadi, yang jawab tadi nggak ada yang B ya, Mbak Fatih ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Ibu. Oke, tidak ada yang B. Berarti yang jawaban tadi ada yang A, ada yang D. Nah ya tadi ya, AC. Nah, oke. Nah, sebentar. Ya, oke, yang di poin soal tadi jawabannya B, suspeknya. Sekarang kita bahas satu persatu. Interpretasi hasil tes dari DDSC2 ada 4 sektor. Sektor motorik halus, sektor bahasa, motorik kasar, personal sosial ya teman-teman. Nah, ada normal, suspek, unstable. Ini dikatakan normal di sini, ada normal interpretasi hasil yang normal, ada yang tadi normal juga, jadi perhatikan ya. Nah, seandainya dari 4 sektor tidak diketemukan delay, berarti tidak diketemukan hambatan. Delay itu kan terlambat tertunda ya tadi ya. Tidak ada di sebelah kiri garis umur itu yang nggak bisa. Jadi kalau normal itu berarti nggak ada di sebelah kiri yang nggak bisa. Jadi lulus gitu ya semua. Sebelah kiri lulus semua. Nah, pada saat di garis umur yang rentang 75% sampai 90% tadi warna hijau, itu kan kausen kalau dia gagal. Kalau ada 1 kausen dari 4 sektor itu, masih dikatakan dia normal. Oke ya. Nah sekarang, tadi soalnya tadi ada berapa delay dan berapa kausen ya tadi ya. Coba Mbak dinaikin dikit Mbak. Satu lagi tadi, ya naik 1 ya. Tadi kan ada 2 kausen dan ada 3 delay. Oke, lanjut Mbak bawahnya Mbak. 2 kausen dan 3 delay. Nah, kalau dikatakan suspek itu ada 1 atau lebih delay dan ada 2 atau lebih kausen dari 4 sektor. Itu dikatakan suspek. Nah, berarti tadi kan ada 2 kausen, ada 3 delay. Nah, ada 1 delay saja sudah suspek, apalagi lebih dari 1. Ada 2 atau lebih kausen sudah suspek. Tadi ada 3 kausen. Nah, gitu ya.
Jadi jawabannya B tadi suspek. Nah, sekarang apa itu unstable? Unstable itu adalah ada satu atau lebih menolak di sebelah kiri garis umur atau menolak yang dilewati garis umur area hijau. Jadi unstable itu tidak bisa diuji. Udah berhenti, jangan diteruskan. Nah, itu ya. Tadi soalnya tidak di unstable ya, tapi di suspek. Oke, begitu Mbak Fati. Iya, baik Ibu. Kita lanjut ya Ibu ya. Ya, monggo. Ya, silakan teman-teman soal kelima, 1 menit dari sekarang. Ya, silakan teman-teman. Sudah 1 menit, mari dijawab. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, di kolom chat kita lihat sudah ada jawaban yang masuk. Itu ada E. Ayo, apakah ada lagi? Silakan teman-teman yang belum menjawab. Ditunggu dulu Ayo. Mbak, setengah menit Iya. jawab. Ini ada D juga. Beragam lagi ini sepertinya buat tik. Ada D, ada E. Apakah ada yang baru? Oh, ada C juga. Wah. Silakan teman-teman. Wah, ini beragam ini Bu Atik. Ada E, ada D, ada juga C. Ya, ada yang sudah betul jawabnya, nggak apa-apa. Bervariasi kan, bervariasi kan. Iya. Oke, teman-teman sebentar ya. Jadi teman-teman semuanya, manajemen terpadu balita sakit itu ada 2, yaitu manajemen terpadu bayi muda dan manajemen terpadu balita sakit. Nah, itu ada dua model ya. Tapi dalam bagan itu satu buku ya. Teman-teman nanti pelajari lagi, mempelajari buku bagan MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Itu sering sekali keluar adalah vitamin A. Kemudian yang sering keluar lagi adalah selain vitamin A, pemberiannya ada nafas cepat. Nafas cepat, nanti kalau saya diminta lagi, nanti tak ganti lagi soal nafas cepat gitu ya, karena itu cuma 7 soal, kan nggak bisa contoh bisa keluar semua gitu ya. Contoh 7 soal kasus dengan nafas cepat. Jadi teman-teman harus hafal. Kemudian kasus lagi apa? Klasifikasi atau klasifikasi dari kasus tadi. Ada klasifikasi merah, kuning, dan hijau. Nah, itu nanti juga sering keluar. Oke, dilanjut aja Mbak, saya jelaskan nanti. Oke. Ya, teman-teman semuanya, tadi yang jawab D betul. 200.000 international unit. Oke. Pembahasan ya. Jadi kata kuncinya adalah manajemen terpadu balita sakit, MTBS, dan vitamin A. Sering sekali keluar Mbak Fati dan teman-teman ini, sering sekali ya. Sering diganti-ganti gitu. Jadi yang keluar itu yang sekarang misalnya yang 50.000, yang besok 100.000, yang besoknya lagi 200.000. Jadi pembuat soal itu tinggal ganti sedikit, usia saja sudah berbeda jawabannya. Nah, jadwal suplementasi vitamin A itu pada bulan Februari dan Agustus. Jadi diberikannya 6 bulan sekali. Tadi kan ada keluhan mulutnya, ada luka di mulut atau thrush di mulut ya, ada luka putih-putih gitu ya, bercak-bercak putih. Nah, vitamin A diberikan 50.000 international unit, ada 100.000, ada 200.000. Kapan? Dan diberikannya 6 bulan sekali. Dan itu diberikan usia berapa? Nah, usia kurang dari 6 bulan, jadi lahir sampai 6 bulan itu
pemberiannya 50.000 international unit. Usia 6 sampai dengan 11 bulan 100.000 international unit. Sedangkan usia 12 bulan sampai 59 bulan 200.000 international unit. Dan itu diberikan 6 bulan sekali. Kemudian kapsulnya warnanya biru dan merah. Yang biru itu isinya 100.000, yang merah 200.000. Nah, nanti pada saat sudah ya, Mas, besok pagi nggak? Oh iya ya, pun ditulis nggak? Sebentar. Ya, oke. Ceritanya besok pagi ada penilaian kantor berhias, jadi pada lembur bersih-bersih. Ya, oke. Jadi kapsul warna biru dengan kapsul warna merah. Teman-teman di puskesmas nanti belum tentu kapsul itu ada yang warna merah dan biru tadi. Seandainya warna birunya itu habis, tinggal warna merah ya. Tadi kasusnya tadi usia 17 bulan mendapatkan kapsul warna merah. Warna merah ya, berarti 200.000. Kalau kapsul warna birunya habis tinggal warna merah, berarti tinggal ambil satu ya. Nah, tapi kalau misalnya usianya 9 bulan, 9 bulan dapat berapa? 9 bulan dapat berapa? Dapat 100.000 international unit. Nah, kalau kapsul warna birunya habis, tinggal kapsul warna merah, berarti mendapatkan berapa? Satu kapsul kan isinya 200. Dia mendapatkannya cuma dapat 100, jadi dapat berapa? Separuhnya ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi usianya 17 bulan, mendapatkan 200.000. Nah, harusnya kapsulnya merah tapi habis. Nah, tinggal kapsul warna biru. Berarti diberikannya 2 dosis, yaitu 100.000-an 2. Oke, nanti ini aplikasi untuk bekerja nanti juga harus paham ya. Oke, sudah Mbak Fati. Oke, Jadi yang jawab baik. dia tadi betul ya, 200.000 Iya. international unit. Oke, kita lanjut ya Bu Ati. Inje, silahkan. Silakan teman-teman. Soal ke-6, monggo silahkan. 1 menit dari sekarang. Baik, silakan teman-teman. Sudah 1 menit, mari dijawab. Tuliskan jawabannya di kolom chat. Ada E yang dipilih sama Bu Warno. Apakah ada yang sama atau yang berbeda? Berbeda pendapat? Silakan. Teman-teman perawat. Wah, ini ada yang berbeda nih. Masuk opsi baru, ada A. Jadi sudah ada 2 opsi yang masuk di kolom chat. Pilihan Ditunggu dulu, jawabannya. ditunggu dulu. Iya, ada Ya, C silakan. juga. Sudah ada 3. Apakah masih beragam? Ada E, ada A, ada C. Ada D juga. Apakah ada juga yang akan memilih B? Wah, setiap orang punya jawaban yang berbeda nih Bu Atik. Tidak ada yang sama. Mari teman-teman yang belum menuliskan jawaban, silakan.
Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menuliskan jawabannya di Iya, kolom. oke, kita Sisanya masih lanjutkan ragu-ragu dengan nih. soal ke-6. Sebentar. Nah, teman-teman semuanya, soal pertumbuhan dan perkembangan itu juga sering keluar di ujian tryout maupun di UKOM. Nah, ini sering keluar, nanti ini yang saya sampaikan tidak semua ya Mbak Fatia. Jadi yang sering keluar banyak, kan digonta-ganti gitu ya. Ini contoh dari Freud, nanti ada dari Jen Piaget, dari Erik Erikson. Nah, itu kan ada apa namanya? Orang yang ini ya, yang membuat itu pasti akan milih, oh ini sekarang yang Freud dulu, besok yang Erikson, besok lagi yang Jen Piaget misalnya. Ada 3 ahli itu ya. Atau yang sekarang saya mau keluarkan ini tentang tumbuh kembang yang stimulasi perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, bahasa sosialnya. Pasti akan berbeda. Jadi teman-teman memang harus memahami pertumbuhan perkembangan banyak sekali keluar. Nanti contoh dari ahli namanya Freud ya. Ini perkembangan psikoseksual dari Freud ini menyampaikan ada beberapa fase ya, beberapa tahapan atau fase perkembangan ya. Ini usia 8 tahun. Kata kuncinya 8 tahun. Berarti dia fase apa gitu ya. Jadi usia ini yang sering diganti saja, Mbak teman-teman dan Mbak Fati. Jadi misalnya sekarang usia 8 tahun, nanti keluar jawabannya misalnya A misalnya atau B atau C sampai dengan D sampai dengan E. Kemudian sekarang diganti lagi untuk besok tak ganti 15 tahun, beda lagi jawabannya. Saya ganti di usia sekian bulan, beda lagi. Nah, jadi yang di kata kuncinya dilihat adalah usia. Usia ya. Oke, Mbak Fati, slide berikutnya. Ya, tadi jawabannya yang jawab C siapa? Ada yang jawab C tadi Mbak Fati ya? Ada Ibu, ada Pak Jumadi. Iya, ada yang menjawab C ya. Betul yang C, laten. Nanti kata kuncinya adalah tumbuh kembang anak dan perkembangan psikoseksual. Nah, pembahasannya perkembangan psikoseksual menurut Freud. Ini memang agak dihafal, harus menghafal usia sekian fase apa, gitu ya. Dimulai dari awal fase oral. Fase oral itu usia 0 sampai 1 tahun. Nanti soalnya kalau diganti usia 8-nya bukan 8 tahun tapi 8 bulan, berarti yang mana jawabannya? Fasenya apa? Yang oral. Nah, kalau diganti soalnya fasenya di usia 2 tahun, dia fase anal. Di usia 5 tahun, dia rentang di fase palik atau odipal. Di usia 6 sampai 12 tahun, tadi usianya 8 tahun ya, fase laten. Dan di usia 12 tahun sampai 18 tahun, fasenya fase genital. Jadi teman-teman, ini soal ini bisa keluar 5 kali ujian, tryout UKOM di tahun berikutnya bisa diganti. Ya, jadi bisa teman-teman pahami bahwa dosen-dosen itu membuatnya itu juga mengganti-ganti cuma tahun gitu aja, kata-katanya sama, tapi tahunnya berbeda. Kalau misalnya, oh wingi podo wingi nggak lihat, dikirain sama, padahal tahunnya berbeda, usianya berbeda gitu ya, jawabannya berbeda. Nah itu, yang sering terkecoh seperti itu. Jadi jawabannya adalah laten ya, tadi usia 8 tahun. Begitu Mbak Fati? Oke, Oke, baik terakhir soal Ibu. terakhir. Ya, silakan soal terakhir 1 menit dari sekarang. Oke, baik. Teman-teman sudah 1 menit, mari dijawab. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, kita lihat di kolom chat sudah mulai ada yang menuliskan jawaban. Ada B. Ya, kita masih menunggu kira-kira teman-teman yang lain itu sependapat atau berbeda, silahkan.
Ditunggu biar tidak hanya satu ya Mbak Fatih yang jawab ya. Iya, betul Ibu. Ya teman-teman, semangat. Soal terakhir ini. Soal contoh terakhir. Nanti ada 180 soal ya. Oke. Iya. Ayo teman-teman. Soal ketujuh mungkin soal yang paling rumit, tapi ya kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya jawaban kita benar atau enggak. Silakan tuliskan saja benar ataupun salah nanti akan dikonfirmasi. Ya, sudah mulai masuk. Ada juga yang memilih E. Ya, silakan yang lain yang belum menuliskan. Boleh tuliskan jawabannya di kolom chat. Ada B, ada E. Apakah ada juga yang memilih A, C, atau D? Oke, sudah mulai ada yang sama nih jawabannya. Ayo, yang belum menuliskan jawaban, monggo, mari. Jangan malu-malu. Ya, sepertinya teman-teman yang lain ini buati kebingungan untuk menentukan jawaban. Sejauh ini yang masuk ada B, ada E, dan juga ada D. Ayo teman-teman yang lain yang belum menuliskan jawaban. Mari tuliskan. Baiklah Bu Ati, sepertinya tidak ada lagi teman-teman yang ingin menuliskan jawabannya. Langsung saja kita bahas mungkin Ibu. Oke, baik. Masih di mute Ibu? Ya, sebentar Mbak. Oke. Ya, oke. Saya Mbak. Bentar Mbak. Akhirnya nanti. Mbak Fatih dan teman-teman semua ya. Tadi soal 7, ini kan soal, tadi jawabannya ada yang jawab apa tadi Mbak? Kita lihat dulu. Ada B, ada E, ada juga ada D. D. Yang E ada berapa orang ini yang E? Ada 2 orang, Ibu. 2 orang. Sebentar ini, Mbak. Sebentar, Mbak. Mbak Tias, Mbak Tias. Mbak Tias. Iki tolong di ya, yang ngerti Dewi Hiro. Kiriman gue. Ya, tadi yang jawab ada berapa ini? 2. Ya, oke. Yang D 1 ya. Iya, yang A, Ibu. B nggak ada yang jawab ya. Yang B C, 1, ya. Yang A sama C nggak ada. Nggak ada, ya oke. Kita mulai ya Mbak ya untuk soal ke-7. Teman-teman semuanya untuk tumbuh kembang anak ini yang sering keluar juga tentang pertumbuhan perkembangan ke tadi kan yang tadi Freud ya. Sekarang Erik Erikson. Ada lagi Jean Piaget. Tapi Jean Piaget nggak Ibu buat ya karena cuma 7 soal ya. Nah, ada kata kuncinya yaitu di usia 14 tahun itu untuk perkembangan psikososial itu usia berapa. Nah, dan dia termasuk perkembangan psikososial apa? Menurut Erik Erikson itu.
Nah, nanti kita bahas itu persatu. Di usia ada 5 fase atau 5 tahapan, yaitu di usia lahir sampai dengan usia remaja. Karena kan berbicara tentang anak itu dari mulai lahir, dari neonatus, infant, kemudian toddler, kemudian preschool, children, kemudian school, dan remaja. Nah, ini di usia itu. Ya, teman-teman nanti dilihat usia berapa. Ini 14 tahun ya yang keluar, pengkajian perkembangan psikososialnya itu masuk di tahapan mana. Oke, Mbak, slide berikutnya. Ya. Jawabannya tadi yang jawab E betul. Yang jawab E ada berapa orang tadi? 2 ya? 2 atau 3? 3 jadinya, Bu. Ya, Ada yang oke. ganti. Oke, 3 ya jawabannya, yaitu identity versus role confusion. Itu usia 14 tahun itu masuk di usia remaja. Ya, jadi pada usia remaja itu yang paling akhir itu identity versus role confusion. Usia 12 sampai 18 tahun ya. Untuk perkembangan psikososial menurut Erik Erikson, sebentar saya tak cari tempat ke agak ramai. Sebentar agak gaduh. Ya, sebentar ya. Tak cari tempat soalnya rame. Oke, mohon maaf. Masih banyak teman-teman ya. Oke, cari tempat teman ini. Pindah tempat. Oke, teman-teman semuanya dan Mbak Fati ya. Tadi jawabannya E, identity versus role confusion. Kata kuncinya tumbuh kembang anak dan perkembangan psikososial ya. Diingat-ingat. Erik Erikson perkembangan psikososial itu ada 5. Trust versus mistrust. Trust itu ini ya, kayak membina hubungan saling percaya, kepercayaan gitu ya, versus mistrust. Nah, ini teman-teman memang harus menghafal hafalan dan mengingat di usia itu tuh apa tahapannya yang muncul gitu ya. Usia lahir sampai dengan 1 tahun itu trust versus mistrust. Jadi ada kepercayaan dari orang tua gitu ya, trust dan mistrust. Versus itu lawan. Kemudian yang usia 1 sampai dengan 3 tahun itu autonomy versus shame. Sedangkan 3 sampai 6 tahun initiates versus guides. 6 sampai 12 tahun industri versus inferior ya. Dan yang terakhir usia 12 tahun sampai 18 tahun itu identity versus role confusion. Nah, bingung peran. Jadi tadi yang menjawab betul. Pada usia remaja itu akan bingung peran, ada identitas. Kalau dia sudah mulai dengan menunjukkan sikap, nah remaja kan begitu. Jadi teman-teman ini memang harus belajar pertumbuhan perkembangan di masing-masing usia dan diterapkan sehingga sambil ngapalkan sambil usia sekian itu dia fase apa begitu. Nah jadi teman-teman tadi yang identitas, jadi dia akan pengen diakui, dihargai gitu remaja itu. Ya jadi sama bingung peran itu begini, misalnya usia remaja lulus SMA mau kuliah, dia pinginnya di keperawatan atau bukan di keperawatan malahan pinginnya di yang lain, di jurusan lain. Tapi orang tuanya seperti saya misalnya punya anak kepinginnya bu adalah yang diperawat gitu ya, ada yang masuk jadi perawat gitu ya. Nah itu oke, saya kira itu ya. Oke, begitu Mbak Fati? Ya. Iya, baik. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan 7 soal dan sudah membahasnya. Apakah dari 7 soal ini ada yang ingin kita diskusikan kembali? Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman. Atau teman-teman sudah merasa cukup dengan penjelasan Bu Atik? Monggo. Iya, ini ada Pak Friendly nih. Silakan Pak Friendly. Ya, Bu Fati, hanya tambahan saja dari saya untuk materinya sama rekamannya nanti boleh dikirim ya ke Iya. biar jadi bahan pembelajaran kami. Iya, baik. Itu aja Pak Friendly. Iya, Pak itu Ferli saja. dari mana Pak Ferli? Mas Ferli dari mana? Ya, kenapa Ibu? Dari mana Mas Ferli? Dari Sulawesi, Bu. Dari universitas atau Poltekkes?
dari ini apa, dari STIK IJ Palu, Oh, Sekolah Tinggi. stiker. Oke, siap. Terima kasih Pak Prani. Nanti rekaman dan bahannya akan kita kirim ke grup ya. Yang lain apakah ada yang ingin berdiskusi? Monggo silakan Nanti teman-teman. teman-teman ada yang menurut Jen PAC itu ada fase oral tadi ya. Ada beberapa yang fase-fase. Tadi kan ini Mbak, tolong Mbak, tadi soal ke-6 tadi apa? Yang ini psikososial ya. Tadi kan psikoseksual. Tadi, nah ini tadi sudah ya menurut Fruit tadi ya. Kemudian Jen PAC nanti ada lagi fase-fase yang lain. Nanti mungkin untuk berikutnya teman-teman bisa belajar lagi ya. Pokoknya gini, perkembangan dan pertumbuhan perkembangan itu bisa banyak yang keluar. Tidak hanya fase-fase seperti ini, tapi bisa tadi pada usia sekian dia bisa apa misalnya miring ke kanan, miring ke kiri, duduk, berdiri, berjalan, lari. Nah, itu contoh pada kasus perkembangan motorik kasar anak usia misalnya usia 10 bulan dia bisa berdiri toh. Nah, itu contohnya seperti itu. Usia 6 bulan dia bisa duduk, nah, dan seterusnya. Itu contoh yang sering keluar seperti itu. Jadi tidak hanya yang menurut ahli-ahli begitu. Ini contoh saja, karena cuma 7 soal ya Mbak Fatin ya, Mbak Fatin. Tidak bisa semua keluar. Begitu ya Mas? Tadi. Iya. Karena terbatas ya Bu ya, 7 soal yang Iya, dibahas, iya. makanya tidak semua bisa dimasukkan. Kalau untuk kasus-kasus yang penyakit-penyakit banyak juga ada yang keluar selain konsep-konsep ini ya. Ini kan kebanyakan konsep-konsep yang penyakit-penyakit nanti bisa dipelajari mungkin dengan dosen yang lain ya, dengan dosen keperawatan anak yang lain mungkin membahas kasus-kasus yang sering keluar ada leukemia ya, ada demam berdarah, ada anemia ya, ada lupus ya, banyak itu. Jadi entah yang keluar pengkajiannya, entah yang keluar diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan, nanti munculnya prioritas masalah keperawatan atau prioritas keperawatan utama, masalah utama, yang utama, itu berarti kan yang utama yang dipilih. Atau nanti intervensi keperawatan utama, misalnya seperti itu. Kemudian evaluasi atau kriteria hasil, itu juga bisa keluar. Jadi selain dari pengkajian, ada perumusan diagnosa keperawatan, ada intervensi keperawatan, ada sampai dengan evaluasi ya, implementasi sampai dengan evaluasi ya, oke. Oke. Berarti sepertinya teman-teman sudah merasa cukup atas penjelasannya Ibu. Nih, Ini saya terakhir terima kasih nih. Ada Mm-mm. kata supportnya katanya Mas Gibran sama siapa namanya Mbak Fatih ya sama Mas Iya. Koko. Harus ada kata penyemangat gitu ya. Mm-mm. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jadi teman-teman yang sudah senior, yang sudah kuliah alih jenjang gitu ya, kan kebanyakan alih jenjang ya, dari D3 kemudian ke S1 ke nurse gitu ya. Nah itu jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang dihadapi jangan menyerah. Syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki, yang dimiliki masing-masing sudah punya takdirnya masing-masing ya. Jadi disyukuri, diberikan kesehatan, diberikan pengetahuan yang cukup ya untuk belajar gitu ya. Tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Jadi BBM-nya itu adalah tantangan dan masalah. Jadi itu menuju sukses ya. Karena kan kalau gagal itu adalah sukses yang tertunda gitu ya. Masalah memberikanmu kekuatan. Jadi semakin belajar, banyak belajar, duh kok angel, jangan begitu. Jadi tetap dianggap untuk belajar itu harus baik ya, harus berusaha gitu ya. Dan selalu berpikir positif dan bersyukur. Nah, jangan lupa adalah positive thinking. Tidak boleh dengan teman-temannya itu negatif lah, jangan negatif thinking, tapi ke positif dan bersyukur. Nah, itu yang paling utama. Mensyukuri nikmat dan jangan lupa terakhir yaitu doa. Doa itu sangat mustajab ya. Nanti teman-teman bisa berdoa, minta doa untuk orang tuanya, dengan keluarga. Saya kira teman-teman juga punya keluarga dan minta doa restu anak-anak juga begitu. Kalau yang sudah punya anak ya, orang tua dan juga pada istri, pada suami, pada anak. Oke, cukup Mbak Fatih. Baik, terima kasih banyak Bu Ati atas penjelasannya, atas ilmunya pada sore hari ini. Sudah difoto belum tadi? Belum, sebentar. Tadi pas itu ya harusnya pas slide pertama apa ya? Iya. Dibuka lagi. Sudah saya foto Ibu. Oh iya. Ya, semoga apa yang Ibu ajarkan pada sore hari ini tuh
bisa menjadi amunisi buat teman-teman ketika menghadapi UKOM ataupun ketika nanti di tempat praktik masing-masing. Baiklah teman-teman, saya dari Optimal dan Bu Ati pamit undur diri, sampai ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Semoga kita masih bisa belajar Iya. dengan Bu Ati. Matur nuwun. Tetap sehat Ibu, salam. Matur nuwun semuanya, sehat semuanya. Mbak Fati makasih, salam Iya. untuk Mas Gibran dengan Mas Koko. Iya, Makasih baik Ibu. pertanyaannya dan teman-teman Iya. semuanya ya. Oke, Iya. semangat semuanya. Iya Ibu, sampai ketemu ya Ibu. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam bermanfaat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, karena memang tidak bisa maksimal untuk membuat soal yang banyak gitu ya. Sebenarnya ada ya, tapi nanti saja. Mau 7 soal cuma 7 gitu. Matur nuwun, matur Iya. nuwun. Iya, monggo Ibu kalau mau live Ya, boleh. tadi terima kasih atas penjelasannya simpel tapi mengena, alhamdulillah. Yang penting poin-poinnya, kata kuncinya tadi ya, betul. Iya. Nah, teman-teman nggak usah dipanjang lebar, kata-kata panjang lebar, tapi kata kuncinya ada, gitu ya. Memang harus simple, mana yang harus dipelajari, nah itu yang keluar. Iya. Oke, selamat sore dan saya akhiri ya. Terima Iya. kasih, izin keluar ya Mbak ya. Iya, monggo Ibu. Ya, makasih. Beda tempat. Oke. Sampai ketemu ya Mbak Fati ya. Oke. Iya Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam.